Mungkin teman-teman semua udah tahu ya, kita punya masalah besar terhadap polusi udara. Karena bukan perasaan doang, memang udara Jakarta berupa udara terburuk di dunia selama berhari-hari lamanya per bulannya gitu. Bukan hal yang mengagetkan lagi setiap kali kita ada list kualitas polusi udara dari segi polutan Jakarta khususnya adalah yang paling tertinggi gitu. Memang udara kita tidak layak dihidupin sebenarnya kalau di masa-masa yang tertinggi ini. Kenapa polusi udara sangat berbahaya untuk kita semua ya? Semua orang bernapas gitu kan, semua orang menghirup udara. Dan kita sangat membutuhkan oksigen untuk kehidupan kita. Nah jadi begitu udaranya ini terpolusi terhadap banyak racun-racun yang keluar dari polutan-polutan lain, racun-racun ini ikut masuk ke dalam paru-paru kita melalui yang namanya particulate matter PM2,5 gitu. Jadi ini adalah polutan-polutan yang sangat kecil ukurannya, dia nggak bisa disaring sama bulu hidung, nggak bisa disaring sama kain, masker kain, yang bisa menyaring cuman masker N95 gitu. Yang nggak semua orang punya N95 dan sesak juga masa keluar rumah harus pakai N95 gitu kan. Bahkan aku pribadi sebenarnya udah pakai N95 sebelum masa-masa COVID gitu. Sebelum sakit udah keluar rumah pakai ini karena ya polusi udaranya udah lama seburuk ini gitu. Dan kenapa ini sangat berbahaya? Karena polutannya sangat-sangat kecil ya. Terus kalau kita napas kan masuk ke hidung tuh. Masuk ke hidung terus dipompa dari jantung, dari paru-paru dibawa sama jantung terus dialirin semua melalui darah kita ke semua sel tubuh. Termasuk organ-organ tubuh kita di mana racun-racun ini berkumpul dan mengakibatkan kita sakit gitu. Jadi banyak sekali kasus di Jakarta di mana orang-orang itu yang muda-muda meskipun mereka kelihatannya sehat, suka olahraga, tiba-tiba meninggal. Kenapa? Stroke gitu. Nah itu juga salah satunya gara-gara polusi udara gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit ISPA, banyak sekali yang sakit batuk-batuk tiba-tiba batuk darah dan lain-lain. Tapi merasa bahwa mereka dirinya sehat, hidupnya sehat, makannya benar, banyak olahraga. Tapi tetap aja tidak bisa terhindari dari polusi udara. Karena ya udara di mana-mana, kita nggak bisa menghindari dari itu. Nah, jadi apa yang terjadi dengan polusi udara ini? Sorry banget untuk anak-anak lebih parah lagi sebenarnya dampaknya. Jadi kita berusaha bareng biar udara kita bersih. Karena memang udara bersih adalah hak kita semua. Udah ada peraturannya, udah ada undang-undang, PBB juga bilang ini memang hak semua makhluk hidup termasuk kita warga negara Indonesia untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Nah, balik lagi ke yang anak-anak, lebih berbahaya lagi karena paru-parunya sebenarnya belum berkembang. Jadi kalau PM2,5 ini nyangkut di paru-paru, dia akan mengakibatkan paru-parunya untuk tidak bisa berkembang gitu. Jadi ukuran paru-parunya setelah dewasa tidak akan optimal. Apa yang terjadi kalau nggak optimal? Tidak bisa menyerap oksigen sebanyak itu. Apa yang terjadi kalau nggak bisa menyerap oksigen? Kurang oksigen yang disalurkan ke otak. Pertumbuhan otak akan kurang, pertumbuhan sel-sel lain akan kurang dan lain-lain. Jadi dampaknya sangat merembet. Dan dampak ini juga nggak setara ya. Jadi orang-orang yang ada duit ya bisa kabur, bisa healing seminggu sekali ke Bali gitu untuk menghirup udara bersih gitu. Padahal ya nggak masuk akal kenapa kita harus bayar keluar uang hanya untuk menghirup udara bersih gitu. Lalu di sisi lain yang ada duit juga wah gampang lah. Jendela tutup semua, air purifier banyakin aja, kemana-mana bisa pakai masker, pakai air purifier yang bisa dikalungin biar bersih itu. Itu gak jelas banget gitu kan, tapi itu yang terjadi. Jadi ketidakadilan, ketimpangan makin besar saja, sedangkan orang-orang yang terekspos terus-menerus tidak bisa lain selain ya menghirup udara racun ini yang banyak kajian juga mengatakan bahwa karena mengurangi proses dari otak untuk mendapatkan oksigen, itu juga mengurangi intelijensi, kemampuan berpikir dan lain-lain yang jangka panjang gitu. Jadi lagi-lagi secara struktural membesarkan kesenjangan. Nah jadi oke, kita tahu masalahnya banyak gitu ya. Dan kenapa bisa kayak gini, kenapa udara Jakarta makin lama makin jelek. Jadi banyak yang mikir bahwa kayak oh ini mobilnya banyak kemana-mana. Dan itu benar gitu, polusi dari kendaraan bermotor memang sangat banyak. Apakah itu salah kita yang naik motor dan mobil? Ya mungkin kita semua bisa mengurangi penggunaan mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Tapi kita juga tidak punya sistem transit Jakarta yang baik gitu, yang memadai. Kita juga tidak punya fasilitas jalan kaki atau cycling yang memadai.
kita juga diberikan keringanan pajak tiap kali mau beli mobil baru gitu. Malah kebalikan gitu kan. Peraturan-peraturannya malah mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi yang memperburuk situasi. Tapi di sisi lain sebenarnya banyak sekali polusi-polusi ini berasal dari hal-hal seperti sumber yang tidak bergerak dia bilangnya. Yaitu PLTU batubara yang posisinya mengelilingi dan mengepung Jakarta yang sampai hari ini masih ditambahin gitu. Jadi posisi Indonesia itu sebenarnya udah kelebihan listrik ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Jawa, Bali udah kelebihan listrik 40-60% dari kebutuhan. Jadi PLN udah rugi banget nih, udah rugi karena udah kebanyakan. Tapi apa yang terjadi? Malah mau direncanakan dibangun PLTU batubara baru di tempat-tempat yang sudah kelebihan listrik meskipun sudah dilarang oleh semua orang, warga dan lain-lain karena ya dampaknya secara langsung penyakit ISPA dan lain-lain, perusakan lingkungan di tempat itu dan krisis iklim. Nah, tapi dengan semua faktor itu tetap aja digas terus bangun lagi gitu kan. Dan sampai sekarang masih diperjuangkan. Tapi di luar itu banyak juga pabrik-pabrik yang secara langsung membakar batu bara sebagai sumber energinya dan ini posisinya juga di sekeliling Jakarta gitu, yang kena ke kita juga semua. Ya. Dan itu hanya ya itu bagian besar. Lalu ada juga yang kayak pembakaran sampah warga dan lain-lain, tapi juga tidak ada alternatif untuk warganya bisa memilah sampah dengan benar atau membuang sampahnya secara efektif dan lain-lain. Jadi ya tidak juga bisa disalahkan warganya, memang ini salah perencanaan dan koordinasi yang baik lah dari atas. Nah, oke, kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu kenapa. Sekarang apa yang terjadi? Jadi masyarakat Jakarta itu bersama dengan LBH Jakarta juga sudah melakukan gugatan citizen lawsuit terhadap polusi udara. Yang diminta hanya ya bersihin aja udaranya gitu, bersihin aja. Set baku mutu udara yang benar karena baku mutu Indonesia terhadap udara bersih itu sangat-sangat jongkok ya, sangat-sangat jongkok dibandingkan dengan standar WHO. Jadi kalau di luar negeri gitu ya. Udara seperti ini sekolah tuh akan tutup gitu karena anak-anak nggak boleh keluar sebegitu parahnya gitu, orang-orang tua harus masuk segala macam harus apa, tapi kita ya kayak nggak ada apa-apa gitu kan, kayak seakan-akan semua hal berbeda. Tapi balik lagi, jadi di citizen lawsuit ini sudah dikerjakan oleh beberapa warga dari tahun 2018 prosesnya 2 tahun karena banyak maju mundur, oh kurang lengkap ini, kurang lengkap apa. Lalu setelah akhirnya tahun 2021 tahun lalu, 2019 berarti mulainya 2 tahun ya. Oke. 2000 tahun lalu setelah diundur keputusannya 7 kali, yang ke-7 kali atau yang ke-8 kali, 8 kali, yang ke-8 kali akhirnya diputuskan memang pemerintah bersalah gitu. Pemerintah harus menyediakan, ya jelas aja ya, pemerintah harus menyediakan udara bersih untuk warganya. Kayak kenapa ini dipertanyakan gitu. Dan bukannya orang-orangnya dihukum ya, yang digugat itu adalah presiden, si Anies, lalu Gubernur Banten, Jawa Barat, dan kementerian-kementerian yang terkait. Jadi Kementerian Kesehatan, KLHK, SDM, Dalam Negeri, Kemendagri, dan ya tadi hanya diminta untuk membersihkan udara kita aja. Tapi apa yang terjadi? Mereka naik banding. Tepatnya presiden dan para menteri-menterinya yang naik banding. Intinya mereka bilang mereka nggak mau bersihin udara kita. Mereka nggak mau bersihin udara kita karena mereka sudah kok bikin beberapa peraturan yang harusnya bisa aja membersihkan udara kita. Tapi bukan salah mereka kalau peraturannya nggak jalan karena mereka sudah berupaya untuk membuat peraturannya gitu. Jadi ini hal yang sangat-sangat konyol dan terlebih lagi yang bisa kita pertanyakan, mereka napas apa sih? Gitu. Mereka menghirup udara apa gitu. Karena ini memang menyangkut kehidupan kita semua sebagai kebutuhan dasar manusia, memang hak kita yang nggak bisa digugat lagi. Jadi kedepannya memang kita sedang proses ya, aku jujur masih nggak tahu apakah masih nyangkut kayaknya sekarang. Masih belum ada apa-apanya, tapi kita sebagai warga Jakarta dan sekitarnya bisa terus mengawal hal ini, bisa terus menyuarakan untuk menuntut mereka untuk ya jalanin aja yang udah diputusin sama negara, sama pengadilan. Maksudnya kita nggak minta di luar itu ya, maksudnya hanya membersihkan, bahkan nggak perlu menghukum mereka. Tapi ya kita terus harus suarakan karena memang ini adalah hak kita semua dan harusnya bikin mereka malu aja untuk naik banding. Ya mungkin itu aja dari aku. Silakan. Thank you.